Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Project Review dengan Putu Reza. Dan di video kali ini saya ingin ngebahas satu handphone yang kalau saya lihat hype-nya lumayan sekali dalam beberapa waktu terakhir. Tidak lain dan tidak bukan Advan GX, Advan GX. Ini handphone barunya Advan. Sekaligus di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh follower saya di Instagram. Jadi buat kamu yang mungkin belum follow, linknya ada pada kolom deskripsi. Sekalian mau subscribe juga boleh banget. Jadi ini dia Advan GX dari merek lokal pride kita yang ternyata masih kuat ya dalam beberapa tahun terakhir untuk terus berkompetisi di pasar smartphone Indonesia yang rame banget. Handphone ini saya beli di official store-nya di Tokopedia dengan harga Rp1.999.000 alias 2 juta kurang sedikit. Jadi sekalian juga menjawab satu pertanyaan yang ada, handphone-nya goib atau enggak? Sama sekali enggak, saya beli ini gampang banget. Dari check out sampai handphone tiba di rumah saya itu cuma butuh waktu sekitar 2 hari dengan lokasi saya ada di Jakarta. Jadi kalau ditanya goib apa enggak? Enggak, ini handphone-nya gampang banget dibelinya. By the way, setiap belanja gadget saya selalu pakai Shopback biar tetap untung. Buat yang mungkin belum tahu Shopback, ini adalah aplikasi yang bisa kasih cashback untuk setiap transaksi belanja online yang kamu lakukan di berbagai toko atau e-commerce lain yang ada di dalamnya. Pilihannya banyak banget, ada Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel, Agoda, Tiket.com, itu ada semua. Nih, lihat saldo saya udah kumpul segini dari hasil belanja online. Lumayan banget kan? Cara pakainya gimana? Gampang banget, tapi kita balik lagi bahas handphonenya dan Shopback nanti lanjut lagi di belakang. Untuk isi kotaknya, ini bisa dibilang lengkap. Mulai dari unitnya, kabel USB-C, ada charger, SIM card ejector, kitab-kitab, dan ada case. Sekali lagi untuk menjawab pertanyaan apakah selain casing bawaan ini kita bisa membeli case lainnya. Kalau dari pantauan saat video ini dibikin, saya cek sih belum ketemu ya yang jual case-nya. Tempered glass ada, anti gores ada, tapi nggak ada casing. Untuk casingnya sendiri ini jenis hard case dan pesan saya hati-hati sedikit kalau mau lepas pasang karena saya juga nggak sengaja akhirnya bikin casingnya retak pas lagi proses review. Untuk impresi waktu pertama kali pegang, Advan GX adalah handphone yang gede banget malah karena kalau disandingin sama S21 Ultra, flagship Samsung tersebut masih kalah. Padahal kalau dilihat dari segi spesifikasi, ukuran layarnya itu sebenarnya nggak beda jauh. Nah, penyebabnya nggak lain dan nggak bukan karena bezel di handphone ini masih cukup tebal, terutama di bagian dagunya. Jadi buat orang yang mungkin punya preferensi handphone lebih kecil, nggak suka yang gede-gede, mungkin soal ukuran ini udah bisa menjadi satu poin minus tersendiri dari Advan GX. Kalau buat saya sendiri sebenarnya nggak masalah, udah terbiasa dengan handphone yang berukuran besar selama ya posisi tombolnya itu pas, dan Advan GX ternyata memenuhi syarat tersebut. Tombol power dan volumenya dipasang agak ke tengah sehingga masih tetap nyaman untuk ditekan saat pemakaian pakai satu tangan aja. Sensor sidik jari di bagian tengah belakang juga buat saya oke-oke aja, ditambah lagi dengan responnya yang cepat. By the way, untuk back cover, ini material plastik dengan finishing glossy pada warna gradasi yang sempat cukup tren pada beberapa waktu ke belakang. Cuma ada satu pilihan warna aja sejauh yang saya lihat, jadi nggak ada pilihan lainnya. Next, soal layarnya, seperti yang tadi udah saya sempat singgung di depan, ukurannya ini besar. 6,8 inci, resolusinya HD Plus dengan panel IPS yang menurut saya punya kualitas visual yang cukup untuk kelas handphonenya. Tambah lagi dengan ukurannya yang lega untuk memakai multimedia kayak nonton di YouTube, ini sebenarnya udah lebih dari cukup dan nyaman banget. Speakernya yang cuma ada satu juga kalau menurut saya udah cukup baik untuk pemakaian standar harian. Oh ya, masih ada jack audio juga loh di sini, jadi buat yang masih mau pakai kabel tentunya bisa banget. Sekarang kita lanjut ke bagian spesifikasi. Ini nih, salah satu yang paling banyak ditanyain. Gak lain dan gak bukan karena chipsetnya yang mungkin tidak familiar untuk sebagian besar orang. Saya jabarin dulu deh. Di sini ada chipsetnya namanya Unisoc Tiger T618, ditopang RAM 6GB, penyimpanannya 64GB, baterai besar 5200 mAh serta berjalan pada Android 11. Unisoc sendiri adalah chipset dengan fabrikasi 12 nanometer, jadi bukan yang paling modern dan paling kecil, dan dia punya 8 core. Kalau dari pengalaman pakai, saya tes Advan GX ini sekitar 10 harian dan kalau menurut saya sebenarnya so far so good untuk pemakaian yang umum dilakukan. Scrolling aplikasi sosial media kayak IG, TikTok, Twitter, baca artikel di Google Chrome sambil multitasking, itu nggak ada masalah.
Jadi kalau misalnya untuk konsumen casual yang pemakaiannya nggak macem-macem, nggak butuh yang super ngebut, saya cukup yakin Advan GX ini udah cukup dan mampu ngelayaninnya. Kemudian untuk aktivitas yang lebih berat seperti gaming misalnya, Advan Indonesia punya klaim yang sebenarnya kelihatan cukup menjanjikan bahwa perangkatnya bisa memainkan game-game seperti yang bisa dilihat sekarang. Saya nggak coba semua, tapi beberapa aja seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, serta tentunya raja terakhir Genshin Impact. Untuk Mobile Legends dulu, setelah default yang dipakai tanpa perlu saya macem-macem ini masuk langsung kayak gini, itu udah oke banget. Grafiknya di high frame rate-nya udah nyala, dipakai main lancar, nggak nge-lag sekalipun lagi ramean. Untuk Mobile Legends, kalau menurut saya ini udah lulus. Next, untuk PUBG Mobile, settingan yang bisa dapat FPS Ultra, itu mentoknya di balance, dan untuk kelas handphone segini sebenarnya udah tergolong bagus. Saya coba main pun juga lancar, nggak ada kendala berarti, dan lagi-lagi untuk Mobile Legends, Advan GX lulus. Dan untuk tes terakhir atau puncaknya ada Genshin Impact. Ngadepin game yang bisa bikin handphone flagship aja ngos-ngosan, emang tentu kita nggak bisa punya ekspektasi yang ketinggian. Dan untuk setting ternyaman, berikut adalah yang saya pakai, jadi emang nggak bisa ketinggian. Kalau dipakai main dalam konteks bisa, ya handphone ini masih bisa. Meskipun kadang masih ada animasi yang patah-patah, apalagi pas lagi ramean. Tapi buat casual user yang hanya ingin main, menikmati gamenya dan segala macam, handphone ini masih bisa. Oh ya, soal suhu, kurang lebih angkanya sebenarnya cukup stabil dan masih nyaman di tangan setelah pemakaian selama 1 jam. Oke, sekali lagi untuk handphone dengan harga 2 jutaan kurang sedikit, menurut saya ini udah oke. Nah, ngomong-ngomong soal harga, nih kita balik lagi sedikit ke awal. Saya mau ngasih info tentang gimana caranya pakai Shopback, karena mungkin sampai sini udah ada yang tertarik untuk ngebeli Advan GX. Linknya buat aplikasi bisa di-download pada kolom deskripsi di bawah. Dan setiap mau belanja pasti udah buka dulu yang namanya si Shopback ini. Setelahnya tinggal pilih e-commerce yang kau mau, misalnya mau beli Advan GX di Tokopedia, ya buka Tokopedia. Setelahnya, setiap pembelian yang di awal dari Shopback akan otomatis kehitung untuk ngasih kalian cashback. Nanti saldonya itu akan masuk ke akun kamu saat transaksi sudah terverifikasi dan saldo cashbacknya akan masuk ke akun kamu. Jadi, kalian hanya perlu buka Shopback lalu klik dan udah dapat cashbacknya. By the way, cashbacknya ini bisa kamu cairkan dalam bentuk pulsa atau transfer ke rekening bank dan ini lumayan banget. Kalau misalnya untuk jadiin pulsa itu minimal 25.000, sedangkan kalau ke rekening bank itu 50.000. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin soal baterai. Advan GX punya kapasitas yang gede dan ternyata nggak cuma angka, karena setelah saya pakai daya tahannya bagus. Jadi ini adalah handphone yang bisa banget diandelin dan nggak cepat habis. Paling tidak kalau dari pemakaian saya yang bisa dibilang intensitasnya sedang menuju tinggi, jadi ya sedang-sedang saja lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya dipakai untuk intensitas yang lebih berat ya, yang lebih intensif misalnya main game, di sini saya coba main Genshin Impact selama 1 jam dan datanya kurang lebih segini berkurangnya. Gimana menurut kalian? Oke atau enggak? By the way, meskipun ini punya baterai yang oke, tadi daya tahannya, satu hal yang cukup disayangkan adalah Advan di sini tidak memberikan fitur fast charging. Jadi untuk ngisi baterainya dari low bat hingga penuh itu butuh waktu yang lumayan lama. Dan terakhir waktunya kita ngomongin kamera, sama kayak performa chipset ini juga banyak banget yang nanyain. Dari segi spesifikasi, Advan menawarkan angka-angka yang cukup besar, baik itu di kamera belakang maupun depan. Tapi gimana dengan hasilnya? Untuk kondisi terang, saya tes di sini sore hari, kamera dari Advan GX pada banyak kesempatan ternyata bisa mendapatkan foto yang bagus. Saya awalnya tuh nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi ternyata ini tuh nggak mengecewakan. Fotonya itu beberapa bahkan kayak pakai filter karena warnanya kerap nggak sama dengan asli. Buat sebagian orang mungkin akurasi warna yang tidak seperti aslinya akan menjadi kekurangan, tapi kalau dari yang saya lihat di sini ya masih cukup menyenangkan untuk dilihat, seperti misalnya warna biru langit atau warna hijau di daun. Untuk detail menurut saya emang ini masih kurang, tapi melihat segmentasi dari handphonenya sebenarnya masih bisa diterima. Kemudian untuk lensa ultra wide, selama pencahayaannya masih bagus, sebenarnya hasilnya oke-oke aja meskipun emang kita nggak bisa punya ekspektasi yang ketinggian. Shifting warna dibandingkan lensa utama pastinya masih ada, tapi kalau mau dikoreksi sebenarnya masih bisa. Cuma kalau udah kondisinya lebih redup, mendingan nggak usah dipakai deh lensa ultra wide-nya.
Sekarang untuk kondisi low light, ya inilah yang bisa dibilang sebagai kekurangannya sih Advan GX. Nggak perlu yang malam hari, redup sedikit aja sore sebelum maghrib atau indoor dengan pencahayaan yang standar, itu udah kurang banget hasilnya. Dan untuk kamera depan, ini kan resolusinya sebenarnya gede ya, cuman saya nggak tahu ya kenapa nggak bisa dapatkan foto yang jernih, padahal foto-foto ini diambil pada saat situasi cahaya yang bagus banget. Ini lagi terang banget tapi hasilnya kok kayak lagi mendung ya, saya juga nggak ngerti kenapa hasilnya kayak gini. Dan untuk hasil kamera depan di kondisi low light, saya nggak di outdoor tapi ini indoor ya, dalam ruangan. Di kamar saya matikan lampu dengan pencahayaan dari monitor aja, dan beginilah hasilnya. Kurang lebih gimana menurut kamu? Oke atau enggak ya? Kamu hasil dari perekaman videonya Advan GX, kamera belakang dan depan, tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Dengan menyingkirkan semua ekspektasi dari perangkat ini, dari Advan GX, saya rasanya perlu sekali memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena ini adalah handphone yang menarik. Terbaik di kelasnya? Enggak, tentu saja. Tapi dengan harga yang kompetitif, handphone ini menawarkan layar yang besar, performa yang ternyata memuaskan untuk pemakaian harian, baterainya tahan lama, serta kamera yang ternyata cukup ajaib. Palingan yang perlu mendapat perhatian khusus di versi-versi selanjutnya itu adalah pengisian baterainya yang semoga bisa dibikin lebih cepat lagi, dan kehadiran NFC karena cukup banyak yang nanyain. Itu doang sih kalau menurut saya. Dan ya itu dia, semoga Advan produknya bisa makin bagus dan after salesnya juga oke ya, karena untuk yang kedua ini cukup banyak yang nanyain dan saya nggak punya pengalaman. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya pengalaman dengan handphone Advan dan after salesnya gimana, bisa ceritain aja pada kolom komentar di bawah. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis dan semoga bisa menjadi referensi bagi kalian yang mungkin berminat untuk membeli. Dan kalau mau beli jangan lupa untuk buka Shopback dulu karena semuanya dimulai dari Shopback. Lalu untuk info tambahan, Shopback sekarang lagi ada promo gajian akhir bulan di tanggal-tanggal gajian gitu. Jadi mulai dari tanggal 25 setiap bulannya. Jadi di sini nominal cashbacknya bakal lebih banyak, plus ada diskon tambahan, branded sale, flash sale, voucher belanja, serta deals menarik lainnya. Jadi supaya nggak ketinggalan, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah dan install aplikasinya. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.